Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Rana Zahira dengan NIM 20183010002 dari TEM A18. Di sini saya akan memenuhi tugas mikroprosesor, yaitu membuat rangkaian Arduino dengan Tinkercad dan flowchart. Nah, ini dia ya guys flowchartnya. Yang ini flowchart pertama dan ini flowchart kedua.
So I
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ratna Zahira dengan NIM 201830100002 dari TEM A18. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program pada flowchart pertama. Untuk yang pertama ada const in. Const in di sini berfungsi untuk mendeklarasikan konstanta pada pin agar tidak berubah-ubah. Di sini contohnya ada const in pin 1 sama dengan 11. Maksudnya di sini kita mendeklarasikan konstanta 11 sebagai pin 1. Lalu yang kedua itu ada fungsi void setup. Fungsi void setup berfungsi untuk menginisiasi variabel dan mendeklarasikan pin yang digunakan. Fungsi void setup ini hanya dijalankan sekali saja. Lalu yang selanjutnya itu ada pin mode. Pin mode di sini untuk mengkonfigurasi pin agar berperilaku sebagai input atau output. Misal di sini ada pin mode pin 11 input pull up. Di sini pin 1 sudah dideklarasikan sebagai konstanta 11. Lalu di pin mode ini kita akan men-setting pin 11 ini sebagai input. Lalu di sini ada fungsi void loop, di mana fungsi void loop ini merupakan fungsi perulangan. Artinya dalam coding ini program akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Lalu ada integer nilai. Variabel dari nilai adalah digital read. Digital read berfungsi untuk membaca nilai dari pin digital, baik high ataupun low. Lalu ada fungsi if, digital write, dan else. Fungsi if di sini yaitu jika variabel nilai sama dengan 0, maka digital write akan mengatur pin tersebut untuk high atau low. Jadi misal ditekan, maka pin 1 akan berkondisikan high. Jika tidak ditekan, else, maka pin 1 akan berkondisikan low. Begitu juga untuk yang if yang kedua dan ketiga, untuk pin kedua dan ketiga seperti itu. Untuk flowchart pertama ini cara kerjanya yaitu saat program pertama kali disimulasikan, maka tidak ada LED yang menyala. Jika push button pertama ditekan, maka LED pertama akan menyala. Jika push button kedua ditekan, maka LED kedua akan menyala, namun LED pertama akan mati. Jika push button ketiga ditekan, maka LED ketiga akan menyala dan LED kedua akan mati. Jika ketiga push button tidak ditekan, maka semua LED akan mati. Untuk kode program pada flowchart kedua, yaitu ada const in. Sama halnya seperti pada program yang pertama, const in di sini berfungsi untuk mendeklarasikan konstanta pada pin agar tidak berubah-ubah. Di sini contohnya ada const in push sama dengan 3. Artinya mendeklarasikan konstanta 3 sebagai push. Lalu ada int, integer sama dengan 0. Di sini artinya kita mendeklarasikan data dimulai dari 0. Setelah itu ada void setup. Void setup di sini berfungsi untuk menginisiasi variabel, mendeklarasikan pin yang digunakan, dan fungsi ini hanya berjalan sekali saja. Lalu selanjutnya yaitu ada pin mode. Pin mode di sini berfungsi untuk mengkonfigurasi pin agar berperilaku sebagai input atau output. Di sini contohnya ada pin mode LED 1 output. Artinya di sini kita mendeklarasikan LED 1 atau konstanta 4 sebagai output. Selanjutnya ada void loop. Void loop di sini sebagai fungsi perulangan, di mana void loop ini merujuk untuk masuk ke hasil. Di sini kita mendeklarasikan hasil sama dengan digital read, maka akan membaca hasil dari pin 3 atau push button. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi if. Fungsi if di sini berfungsi untuk menentukan kondisi setelah pembacaan input. Nah, setelah fungsi if ini ada fungsi delay. Fungsi delay ini bermaksudkan agar ada waktu delay ketika push button ditekan.
Lalu ada fungsi switch. Fungsi switch kegunaannya itu untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai ungkapan dan nilai penyeleksi. Lalu ada case. Case di sini kita definisikan sebagai bagaimana caranya data memenuhi salah satu syarat. Di sini contohnya nih case 1, di mana jika push button ditekan 1 kali, maka case 1 yang akan berjalan. Jika push button kembali ditekan, maka case 2 yang akan berjalan dan case 1 akan mati. Lalu yang terakhir itu ada break. Break di sini berfungsi untuk mencukupkan setiap program pada setiap case. Untuk cara kerja flowchart yang kedua yaitu jika push button ditekan sekali, maka LED 1 akan menyala dan LED 2 dan 3 akan mati. Jika push button ditekan yang kedua kali, maka LED kedua akan menyala dan LED 1, 3 akan mati. Jika push button ditekan untuk ketiga kali, maka LED ketiga akan menyala dan LED 1, 2 akan mati. Dan jika push button kembali ditekan untuk yang keempat kali, maka semua LED akan mati. Terima kasih.